Pak Dibyo, Bu Ira, para pengurus dan para jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para pengurus dan utamanya para pengawas daripada majelis Baitul Quran Gedung Hijau 74 sudah hadir bersama kita, Pak Ustadz Daud guru kita, dan juga para asatid yang mulia, juga para pengurus utamanya yang sudah hadir, ada Pak Dibyo, ada Ibu Ira, ada Pak Toto, dan ada para pengurus yang lain yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu karena keterbatasan datanya mungkin saya tidak persis tahu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu para pengurus sekalian, juga para jemaah sekalian yang insya Allah pada malam hari ini sehat, pada luar biasa sudah ngumpul di majelis online kita yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami akan memandu sementara Ustadz Hakiki belum hadir. Nanti pada masanya Ustadz Hakiki sudah bisa bergabung, akan kami serahkan kepada Ustadz Hakiki. Sepaham kami, Ustadz Hakiki sebagai imam di salah satu masjid, kadangkala beliau ada kendala di perjalanan dan segala macam. Kalau dari persiapan, insya Allah persiapannya sudah matang. Kemarin malam pun kita sudah meeting satu dan lain halnya persiapannya. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita tetap belajar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk membantu kelancaran pengajian kita, mohon Bapak Ibu untuk dapat memode mute-kan Zoom kita supaya kita bisa lebih maksimal dalam menerima materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Bagus. Kendati demikian, kameranya mesti harus kita buka supaya ada koneksi ketersambungan kita antara satu sama lain. Kameranya juga. Nggak perlu Pak. Terima kasih ya. Ini saja. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memute-kan video audionya. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi kita akan bikin pengajian kita sesimpel mungkin. Sebelum nanti saya serahkan ke Ustadz Bagus, jadi Ustadz Bagus menyampaikan materi, nanti Bapak Ibu langsung bisa tanya jawab. Tapi sebelum itu ada permintaan waktu untuk salah satu pengurus kita. Jadi kami akan berikan kepada Ibu Ira untuk melaporkan, beliau minta waktu untuk melaporkan satu hal, dua hal yang mungkin kita perlu ketahui dan itu pastinya sangat penting. Kami persilahkan Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustazah yang hadir malam ini, alhamdulillah bisa hadir semua di sini. Saya ikut senang dan insya Allah kajian malam ini juga bermanfaat. Saya hanya ingin menyampaikan, kita ini kan sudah mulai teratur untuk ada kajian online setiap bulannya, pengganti kita ke kelas Gedung Hijau. Jadi saya sudah atas nama pengurus juga sudah berinisiatif untuk mengumpulkan dana sebisanya, donasi dari Bapak Ibu untuk dakwah kita, dalam arti yang terkumpulkan itu kita pakai untuk biaya langganan Zoom yang premium ini, satu itu, dua untuk ustadz-ustazah kita sedikit ada kirim sedikit terima kasih untuk mereka hadir di setiap bulannya. Jadi atas nama pengurus saya juga berterima kasih banyak-banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi bulan lalu dan bulan ini, dan alhamdulillah bulan yang lalu terkumpul pas 1 juta rupiah. Begitu. Saya ingin hanya melaporkan itu saja. Jadi kedepannya kalau ada yang mau ikutan donasi untuk dakwah ini, kami persilahkan. Saya terima kasih banyak-banyak atas nama pengurus. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kembali lagi untuk ke Ustadz Sam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira, Bapak Ibu. Sebelum kita serahkan ke Ustadz Bagus, mari kita sama-sama mulai majelis kita dengan membacakan surah Fatihah. Semoga acara demi acara yang kita akan laksanakan ini berjalan sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan kepada Ustadz Bagus, nanti Ustadz Bagus akan membacakan sebagian surah pendek sebagai tanda bahwa kita sudah bersama-sama ya melaksanakan khatmul Quran yang sebelumnya kita sudah baca di grup Talaki, dan nanti akan ditutup dengan doa. Ini Ustadz Hakiki sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Hakiki. Nah, beliau macet di jalan ya Ustadz. Betul, baru selesai sholat. Ustadz, saya izin memulai duluan. Nanti saya serahkan ke Ustadz Hakiki. Ustadz Bagus akan membacakan itu. Nanti ada sesi tanya jawab. Dari saya sebagai pengganti pembukaan acara ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas khilaf salahnya. Selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Hakiki untuk melanjutkan acara ini. Ustadz, kita sudah sampai di acara materi ya Ustadz. Kita langsungkan ke Ustadz Bagus, nanti selanjutnya dipimpin Ustadz Hakiki. Terima kasih Ustadz Hakiki, Ustadz Bagus. Waktu dan tempat kepada Ustadz Bagus kami persilahkan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti langsung di Anas ya. Ustadz Hakiki melanjutkan setelah Anda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum tahiyatul Islam, tahiyatul Mubarak, tahiyatul Ahlul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yang insya Allah Allah berkahi apa yang telah kita laksanakan, kita berkumpul dalam suatu majelis, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, setidaknya hati kita sama-sama mencari ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kajian, yaitu yang berjudul di sini ada menghafal Al-Quran dengan nazam. Insya Allah lebih mudah dan cepat menghafal. Yang insya Allah Allah berkahi apa yang telah kita laksanakan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan masuk ke kajian, mari kita membaca bersama-sama dari surah Al-Kafirun, Al-Quraisy. Jadi tiga surah, insya Allah kita akan melafalkan atau membacanya dengan nazam. Insya Allah di kesempatan kali ini saya akan mencontohkan 3 irama atau 3 nazam. Nah, kita baca pertama dengan nazam Nahawan di surah Al-Quraisy sampai surah Al-Kautsar. Ya, nanti ibu-ibu bisa dengar terlebih dahulu pembacaannya seperti apa. Nanti insya Allah lebih diterangkan lagi ketika kita kajian. Baik, kita baca bareng-bareng ya, dengan mengikuti. Kalau ingin mengikuti nazamnya, ikuti irama saya yang saya bacakan. Dengan nazam Nahawan, kita baca surah Al-Quraisy sampai dengan surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Yang di rumah semuanya bisa diikutin ya bacaannya, karena ini bagian dari khataman kita yang insya Allah nanti dilanjutkan doa bersama Ustadz Hakiki di akhir. Kita lanjutkan surah Al-Ma'un dengan nagam nahawan, masih nagam nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Oke, sekarang kita masuk ke nazam kurdi yang notabene-nya lebih ke sedih dan riang, bisa dua. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Audionya Ustaz.
Baik, sekarang kita masuk ke surah Al-Ikhlas dengan nagom jiharkah. Mohon maaf sebentar. Tadi Afwan yang kedua apa, yang ketiga apa tadi ininya? Yang pertama ada nagom nahawan. Yang kedua nagom furdi. Oh. Ya, sudah? Ya. Nah, yang ketiga ada nagom jiharkah. Oh ya. Ya, kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق Allahul Azim. Baik, itulah ketiga bacaan yang telah kita baca. Kalian menyelesaikan hataman kita yang telah kita baca per orang. Ada yang setengah juz, yang alhamdulillah kita telah selesaikan tadi dengan secara simbolis, dan insya Allah ditutup dengan doa oleh Ustadz Haki di akhir. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam kajian intinya. Ya, sesuai dengan judul, insya Allah kita akan mengupas tentang menghafal Al-Quran dengan nagom. Insya Allah lebih mudah dan cepat menghafal. Ya, ini adalah judul yang kita angkat, yang insya Allah dengan beberapa materi yang akan kita sampaikan, insya Allah lebih mudah menghafal ketika kita mempraktikkan dengan baik dan benar. Sebelumnya, untuk itu kita perlu mengetahui tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan nagom yang baik dan benar. Yang pertama yang kita harus ketahui, bahwa bacaan Al-Quran itu sudah diwajibkan dengan tartil, ya, sesuai dengan ayat Al-Muzammil ayat 4, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Nah, dengan ayat itu memberikan kita suatu pernyataan atau suatu perintah dari Allah, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartila. Tartila ini banyak penafsiran. Di sini kalau secara kontekstual dia perlahan-lahan. Cuma secara penafsiran para ulama, yaitu ketika kita membacanya dengan perlahan, dengan tajwid dan tahsin atau penerapan ilmu tajwid, penerapan hukum-hukum tajwid dengan baik dan benar.
Itulah bacaan tartil. Ya, makanya sebelum dan banyak orang yang menganjurkan tidak membaca Al-Quran dengan nagom karena belum selesai di pembelajaran tahsin dan tajwid. Makanya pentingnya belajar tajwid dan tahsin dalam belajar Al-Quran. Baru ketika kita sudah bagus, baru kita lebih baik masuk ke nagom atau irama Al-Quran. Nah, jadi intinya di pembahasan pertama yaitu kita boleh memakai irama Al-Quran atau lagom ketika kita sudah belajar ilmu tajwid dan menerapkannya dengan baik dan benar. Itu anjurannya ya. Karena irama ini hanya pembagus bacaan ketika kita mendengar atau ketika kita melantunkan. Kalau misalkan warotilil tartil ketika bacanya itu kita harus wajib bisa. Nah, di sini tartil menurut Ibnu Katsir juga yaitu membaca sesuai hukum tajwid yang tadi kita telah pelajari ya. Nah, kalau misalkan kata Syekh Abdul Aziz menulis di dalam tafsirnya bahwa arti asal tartil adalah membaca dengan terang dan jelas. Jadi terang dan jelas itu seperti apa? Nah, dijelaskan lagi oleh Syekh Abdul Aziz itu ditulis yang pertama, setiap huruf harus diucapkan dengan makhraj yang benar sehingga po, ka, dan bo tidak dibaca ketika do tidak dibaca lo. Beda ya, pelafalan huruf bo, pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham, tidak dibaca zo. Jangan sampai dibaca zo. Zo itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi di atas. Jadi jangan sampai salah ketika kita melafazkan huruf-huruf dalam huruf hijaiyah atau huruf-huruf dalam Al-Quran. Yang kedua, kata Syekh Abdul Aziz, ketika tartil itu, yaitu berhenti pada tempat yang benar, sehingga ketika memutuskan atau melanjutkan bacaan tidak dilakukan di tempat yang salah. Jadi kita juga harus mengerti tentang waqaf atau berhenti dan melanjutkannya seperti apa. Ya, telah kita pelajari di masing-masing halaqah. Baik, yang ketiga kata Syekh Abdul Aziz, di sini membaca semua harokat dengan benar, yakni menyebut fathah, kasroh, dan dhammah dengan perbedaan yang jelas. Nah, ini yang masih banyak PR kalangan-kalangan orang-orang ketika membaca Al-Quran. Ketika salah, tidak menjadari apa yang dia baca itu salah. Jadi main dilanjut, padahal bacaannya salah gitu. Jadi kita harus tetap fokus dalam membaca agar bacaan makhraj dan sifat serta harokat tidak terjadi kesalahan. Makanya perlu dalam ilmu tikrar atau mengulang-ulang dalam membaca Al-Quran agar kita terlatih untuk tidak salah dalam pelafalan dan selalu ingat ini fathah, ini dhammah, ini kasroh. Jadi jangan sampai ketukar ketika fathah jadi dhammah, dhammah menjadi fathah. Seperti itu. Membacaannya harus jelas. Perbedaannya jelas. A, I, U beda. Dan do, o, I, U. Do, di, du. Ka, ti, tu harus jelas. Yang keempat, kata Syekh Abdul Aziz dalam tafsirnya, yaitu mengeraskan suara sampai terdengar oleh telinga kita sehingga Al-Quran dapat mempengaruhi hati. Nah, membaca Al-Quran juga jangan sampai kita hanya melihat, melafalkannya di dalam hati saja. Harus dikeluarkan suaranya agar bisa dirasakan oleh hati, didengar oleh kita, dan dirasakan oleh hati kita agar menjadi penenang salah satunya. Habis itu, yang kelima kata Syekh Abdul Aziz tentang tartil ini, yaitu memperindah suara agar timbul rasa takut kepada Allah. Ya, memperindah suaranya itu kita harus meniatkan agar rasa takut itu tumbuh. Jadi bukan untuk memperindah itu bukan untuk didengar sama orang, weh bacaan gue bagus nih, bacaan saya bagus nih, gitu, seperti itu. Mohon maaf nih pakai bahasa tadi gue lu karena biasa bawain kajian di anak-anak di seumuran, jadi terbawa suasana. Baik ya,
Itu memperindah suara agar timbul rasa takut kepada Allah. Sehingga mempercepat pengaruh ke dalam hati. Ya, yang misalkan sedang resah, sedang apa, coba buka Qur'annya, baca dengan lantang, sehingga kuping kita mendengar dan hati kita mendengar. Insya Allah, Allah tenangkan pikiran kita, Allah tenangkan jiwa kita. Orang-orang yang membaca dengan rasa takut kepada Allah, artinya akan lebih cepat terpengaruh, serta menguatkan nurani dan menimbulkan kesan yang mendalam di hati kita. Jadi pasti ada kesan ketika kita telah membaca Al-Quran. Tidak serta-merta hanya membaca. Makanya salah satunya ketika kita membaca Al-Quran, dibaca juga artinya, kalau bisa tafsirnya. Ada kitab tafsir, dibuka tafsirnya. Ya, supaya penjelasannya tidak hanya kontekstual. Jadi ada pandangan para ulama seperti apa. Baik. Setelah itu ada yang keenam, kata Syekh Abdul Aziz. Sebelum yang terakhir, yang ketujuh, ada yang keenam, membaca dengan sempurna dan jelas setiap tasydid dan matnya. Nah, ini di pelajaran ilmu tajwid nih. Tasydid harus jelas, ditekan. Abba, atta, dan matnya, panjang pendeknya. Panjangnya misalkan 2 harokat, ya 2 harokat. Jangan dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Seperti itu. Karena jelas ada mat asli, ada mat far'i. Ya, seperti itu ya. Jadi, pentingnya belajar kita ilmu tajwid seperti itu. Agar bacaan kita menjadi tartil. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz dan ulama yang lain. Yang ketujuh terakhir, yaitu memenuhi hak ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat yang mengandung azab. Jadi, sambil kita merenungi juga, sambil kita memenuhi hak-hak ayat rahmat. Ya, jadi pembacaannya harus jelas, dan kita setidaknya ketika kita membaca, ada arti yang kita baca. Oke. Setelah itu, baru kita masuk nih ke dalam lagom atau nagom, irama bacaan Al-Quran. Ya, perintah memperindah bacaan Al-Quran seperti ini disebutkan dalam hadis, yaitu ada hadisnya, hadis sahih ini ya, dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Nah, kalau secara kontekstual, barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1469 dan Ahmad 175. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, di sini Al-Hafiz telah mengatakan bahwa hadis ini sahih, riwayat hadis. Baik. Nah, di sini telah dijelaskan dalam hadisnya, yaitu laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an, maka ia bukan dari golongan kami. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memperbaik bacaan. Yang pertama, ketika tahsin dan tajwid kita sudah bagus, apalagi ditambah dengan memperindah, itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Karena dia termasuk ada di dalam hadis. Nah, seperti itu ya hadisnya tentang memperbagus bacaan atau mengeluarkan bacaan dengan indah, seperti irama-irama yang insya Allah kita akan contohkan nanti. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan dulu ada 4 tingkatan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca, kita ada di level mana nih? Yang baik itu, yang tartil. Tartil itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Oke. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama ada tahqiq, sangat lambat, yang biasanya dipakai oleh orang-orang qari, ya, mujawwad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu contoh bacaan tahqiq, sangat lambat yang biasanya dipakai oleh mujawwad dengan nagom-nagom yang sangat indah. Seperti itu. Nanti kalau misalkan belajar tentang mujawwad itu ada pembahasan khusus.
tentang mujawad. Apakah bacaan ini termasuk dengan bacaan tartil atau misalkan bacaannya sesuai dengan tajwid, itu ada khusus pembahasan mujawad. Kita tidak menjelaskan tentang mujawad terlebih dahulu, tapi kita akan berbicara tentang nagomnya. Oke, sekarang yang kedua ada tartil. Nah, tartil ini yang harus kita praktekkan dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca dengan binagor, dengan kita melihat Al-Quran itu. Perlahan, dengan tartil. Yaitu perlahan-lahan. Atau tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Arti itu perlahan. Nah, setelah ada tartil, di atasnya lagi ada tadwir. Tadwir ini sedang antara perlahan dan cepat. Kalau tadi lambat, sangat lambat tahqiq, itu biasanya mujawad, ada tartil yang pelan-pelan agar kita tidak salah dalam melafazkan huruf-huruf dan tajwid, hukum tajwid yang lainnya. Habis ini ada tadwir, yaitu antara perlahan dan cepat. Jadi agak standar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadwir. Kalau misalkan tartil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau tartil tadi seperti itu. Kalau tadwir agak cepat sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Nah, setelahnya ada tingkatan paling cepat, yaitu hadar, yang biasanya dipakai oleh para penghafal Al-Quran untuk mengulang-ulang hafalannya agar lebih cepat menempel atau lebih cepat dihafal dengan tingkatan waktu yang cepat lah. Untuk mengajar biasanya hari ini setoran nih, kita mengulang-ulangnya seperti itu dengan cara hadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu bacaan dari hadar untuk mengulang-ulang hafalan. Baik. Itu adalah 4 tingkatan bacaan. Nah, yang terbaik, yang baik bagi kita, yaitu adalah tartil, perlahan-lahan. Agar bacaan kita memenuhi hak-hak makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum tajwid yang lain. Oke. Setelah itu, adapun ilmu seni, nazom atau lagam yang ada dalam membaca Al-Quran, ada 7 varian. Pada qari Indonesia biasanya melantunkan ayat Al-Quran dengan maqam Arabiyah, yaitu pertama bayati. Ya, bayati itu yang perlahan-lahan. Habis itu ada hijaz, soba, ros, jiharkah, sikah, dan nahawan. Ya, itu adalah varian atau macam-macam nazom yang ada dalam membaca Al-Quran, yang maqam Arabiyah namanya. Maqam Arabiyah di Arabia seperti ini. Ada bayati, hijaz, sobar, ras, jiharkah, sikah, nahawan. Ada 7. Yang masing-masing memiliki kelebihan dan keindahan irama masing-masing. Ada yang sedih, ada yang riang, ada yang soft, lembut, ada yang tinggi, meninggikan seperti ras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang biasa dipakai oleh Imam Haramain atau Imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, sekarang kita akan mencontohkan agar yang ingin menghafal. Nah, ini ada metode membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran dengan nagom atau lagom. Di sini saya akan mempraktekkan 3 nagom ya. Yang mempraktekkan 3 nagom, yaitu yang pertama ada nahawan, yang saya praktikkan di Man 10 Jakarta untuk anak-anak yang menghafal juz 30. Itu alhamdulillah beberapa anak ada yang terkesan dengan nagom tersebut atau menghafal dengan nagom tersebut. Jadi ketika kita
membaca, ketika anak itu membaca, dia ingatnya ketika bacaannya naik, mana bacaannya turun mana, bukan ayat ini apa ya, ayat ini apa, tapi mengingatnya dengan naik dan turun nadanya. Ya, kita akan mencontohkan cara menghafal Al-Quran atau cara membacanya dengan nagom nahawan, yaitu tangga nadanya naik, datar, turun. Nada yang pertama naik, kalau itu nadanya nada apa, kurdi. A'udzu billah, nada yang pertama naik. Oke, bisa diikutin ya sama ibu-ibu semua. Nada yang pertama naik, nada naik dulu pertama. Nada yang pertama naik, itu nagom nahawan. Nagomnya seperti itu ya. Nada yang pertama naik, habis itu nada ke datar, naik, datar, turun. Nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Itu contohnya, cara bacanya, cara melagomkan lagom nahawan. Seperti itu ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Kalau misalkan ada contohnya dengan huruf hijaiyah, yaitu aba, aba, abata, aba, aba, abata, aba, abata, aba. Nah, bisa diikutin ya. Coba kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Aba, aba, abata, aba, aba, abata, aba, abata, aba. Ya, itu contoh dari nagom nahawan. Itu contoh buat mencontohkan aja ya. Habis itu coba kita contohkan ke dalam surah. Ya, kita pakai surah An-Naba di sini, surah An-Naba. Yang ya semuanya alhamdulillah insyaallah udah hafal ya rata-rata ya. An-Naba. Oke, kita masuk ke pakai nagom nahawan. Di sini pakai nagom nahawan. Amma yatasaalun. Ingat, nada yang pertama naik. Amma yatasaalun. Kuncinya aba, aba, abata. Amma yatasaalun. Nada yang ayat keduanya, ayat datar. Anin naba'il azim. Aba, aba, abata, anin naba'il azim. Ingat, nada kedua datar. Baru nada yang ketiga turun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Aba, 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 abata, aba. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Habis itu naik lagi ketika kita membaca ayat setelah turun, nada turun, naik lagi. Kalla saya'lamun. Naik. Habis itu datar lagi. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Jadi naik, datar, turun, terakhirnya turun. Alam naj'alil arda mihada. Kalau dibaca dari ayat 1 sampai ayat 6. Kita pakai ta'us ya. A'usnya diseragamkan nahawan seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun.
alam naj'alil arda mihada. Nah, itu seperti itu ya, contoh dari nagom nahawan ketika kita mempraktikkan di bacaan surah An-Naba. Ya, sampai sini nagom nahawan, ada yang mau mencoba tidak dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Kita langsung aja ya, TikTok aja. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan, atau misalkan mau mencoba silahkan. Ya, sekarang saya kasih challenge ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada yang mau mencoba? 3 ayat dulu aja, naik, datar, turun, naik, datar, turun. Intinya abata, abata. Yo, siapa yang mau coba? Ustadz Syam mau coba nih, Ustadz Syam. Kenapa saya? Ayo Sak, Ustadz Sam. Ya, saya coba ya, Ustadz. Ustadz dulu contohkan lah. Saya coba dulu ya, Ustadz. Mohon izin ya, Bapak Ibu. Ustazah Eva, ready. Biar menjanjikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Masya Allah. Kalla saya'lamun. Alhamdulillah. Ya, 3 ayat aja kita contohkan, naik dan turun. Alhamdulillah, Ustaz sangat mahir insya Allah ya. Enggak, Ustaz, karena masih nahawan saya ingatnya nada mayor gitu aja. Kalau yang lain nggak ingat mungkin. Iya, itu hanya patokan ya, naik datar turun. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nggak bisa ikutin suara saya yang tingkatnya agak tinggi, kan saya nih male atau suara cowok gitu. Kalau misalkan di suara ibu-ibunya terlalu tinggi, bisa diturunkan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalkan nadanya masih di do, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, masih bisa direndah. Kalau naikkan lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, naikkan lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu ya. Terserah ibu-ibu kalau misalkan kuatnya seperti di mana, tinggal dipraktikkan. Ayo, siapa yang mau mencontohkan? Ladies first. Bu Winarni tuh, suaranya bagus. Ibu-ibu. Ya, siapa yang suaranya bagus silahkan. Ibu Winarni. Bu Desi, jangan nunjuk-nunjuk, ayo. Sendiri. Ayo, jangan nunjuk-nunjuk. Kalau nunjuk-nunjuk malah rame. Iya. Kita menghabiskan waktu lama lagi nanti. Kita baru nagom nahawan ini. Tunjuk Bu aja. Devi itu Bu Devi. Saya coba deh, Pak. Suaranya nggak Saya mau bagus. ngasih tahu kalau Bu Winarni suaranya bagus. Masya Allah. Bu Devi juga Jadi siapa yang ingin bagus. coba? Pak Bu Yami, Ibu Yami tuh mau coba. Ya, coba Bu Yami bisa dicontohkan. Saya coba tapi suaranya nggak bagus ya Pak. Ya nggak apa-apa. Kayaknya saya coba. Ingin mencoba, kan latihan semuanya juga. Yang bagus cuma Oke. Ustadz bagus, Bu. Ya sesuai dengan namanya ya Ya. Pak. Saya hanya namanya saja. Bacanya Ikutin. masih belajar. Oke, coba Bu Yami. Coba ya. Dipraktikkan. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Itu sudah bagus, sudah memenuhi syarat. Ketika nada naik, datar turun. Itu contohnya seperti itu. Jadi nggak usah minder. Yang lain juga kalau misalkan yang membacaannya, maksudnya bukan dari tipe orang yang suka musik atau lagu, atau yang tidak terbiasa dengan nyanyi atau dengan irama, tidak apa-apa. Yang penting ada di tingkatan naik datar turunnya aja, naik datar turun. Jadi kita punya patokan.
ayat 1, 2, 3 pasti kan naik, datar, turun. Masuk ayat 4 pasti naik lagi kan? Naik lagi. Kelipatan 3 aja seperti itu. Saya anak-anak itu di Man 10 kebanyakan seperti itu. Oh ini naik ini. Oh ini turun ini, seperti itu. Ya, siapa lagi? Satu lagi deh yang ingin mencoba. Saya coba ya Ustadz. Ya, coba Ibu Bu Winar Winarni. nih, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kok turun ya? Naik ya. Amma yatasaalun. Coba diulang lagi. Siapa mencoba? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ustadz bagus. Ya Ustadz, nggak ada suaranya. Ya, kendala Mungkin ada kendala jaringan sepertinya. Ustadz bagus biasanya iya suka hilang. Ya betul Bu, sedang ada jaringan terganggu sepertinya. Ya, beliau keluar. Ke-remove ya Ustadz ya. Kenapa Ustaz? Ke-remove sendiri berarti jaringannya kurang bagus. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, jadi kita jadi paham ya. Ustadz, nanti hari Senin kita tunggu ya. Siap. Jadi tinggal dipraktikkan di masing-masing saat kita membaca. Mungkin kita lanjutkan dengan mencoba contoh-contoh atau dengan percobaan-percobaan sambil lalu menunggu Ustadz Bagus. Kita persilahkan untuk Ustadz Hakiki ya Ustadz, monggo Ustadz. Kasih tunjukin aja Ustadz. Ya. Berarti tadi rumusnya sudah hafal semua ya, datar, naik, turun. Nada yang pertama naik gitu ya. Saya juga baru kali ini karena saya belum di nada ya, karena belum mengizinkan Ustadz saya untuk belajar nada. Oke, nggak apa-apa, ini ilmu baru untuk kita semua. Siapa lagi yang mau nyoba? Kalau saya jangan dicoba ini. Ya, saya mau coba Ustadz. Ustadz Fira, tapi surah yang lagi kita ini ya hafalin, cobain ya. Al-Buruj, surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Terus naik lagi ya. Ini datar yang kedua. Oh, yang data. Tunggu dong. Yang pertama naik. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa masyhud. Gitu ya. Enggak salah ya masih. Ya, 99 ya dapatnya. Ustaz Hakiki. Lagi baik, malam ini lagi baik. Mas sama ilatil buruj. Naik, datar, turun itu ya. Mungkin ada yang lain, ibu-ibu? Atau dari bapak-bapak? Pak Dibio, mau nyoba Pak Dibio? Boleh Pak Dibio? Assalamualaikum Ustaz. Kiki apa kabar? Ya, alhamdulillah. Saya Ustaz Pak Dibio. Mohon maaf tadi saya telat karena ada tugas di masjid ya. Saya kira masih keburu, tapi ternyata qadarullah ya. Ya. Silakan Pak Dibio boleh nyoba. Ya. Sebenarnya Pak Marianto, tapi saya mewakili Pak Marianto nih. Ada Pak Marianto ya, maaf ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ya? Boleh, yang mana aja? Surat apa aja? Tadi surat apa yang pertama tadi apa ya? Oh nih. An-Naba. Mayatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dari nada mayor, Pak. Ada yang mau Mayor. menunjukkan? Bu Devi, silakan Bu Devi. Mencoba Bu Devi. Nada yang pertama naik. Lah. Ya. Nada yang pertama beda gitu ya. Naik, burun. Iya. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga. Dibaca Al-Qur'annya napa? Ini Bu Devi, apa kabar Bu Devi ini kok lama-lama kok begini Bu Devi? Ayo baca. Kan teorinya, prakteknya belum belajar. Ini baru teorinya. Baca dulu, baca. Ayo. Ayolah Bu Devi, saya Bu kan Devi. belajar dari Bu Devi. Ayo, Ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Alun, naik, lebih naik. Naik, Bu, naik. Naik ya? Alun. Kirain yang ininya bismillahnya udah datar, yang ininya yang ketiganya turun. Nah, Naik. nah, tadi apa? Karena Bismillah di situ nggak masuk ayat 1 ya, mungkin Ustaz Bagus itu langsung itu tahu dengan basmalah disamakan, kemudian nanti dimulai dari metasnya ayat 1 dari naik, datar dan turun. Mungkin berbeda di surat Al-Fatihah karena dia masuk ke ayat 1 ya. Jadi ini langsung naik ya, Ustaz? Lanjut, Bu Dev. Naik, ya, naik. Naik di ayat 1. Yatasaalun Cakep. anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sore. Udah kan Ustaz? Tiga kan? Ustaz Hakiki, kalau ayatnya sedikit panjang gimana tuh? Naik datar turunnya. Kalau tidak selesai satu nafas ya. Iya. Iya. Kalau sependek yang saya pelajari, yang penting ujungnya ayatnya aja lebih ke tara itu, lebih ke ini apa nama? Lebih di datar naik turunnya. Yang nanti apa yang sebelumnya itu boleh datar. Nanti yang ujung-ujungnya ayat itu dinaikkan, kemudian didatarkan, kemudian diturunkan. Yatasaalun. Coba Ustaz, kalau An-Naba tuh kan di akhir ayat terakhir kan panjang tuh. Ya. Gimana tuh? Inna anzarnakum. Inna anzarnakum. Gimana sih? Ustaz Bagus mana nih? Ya berarti kalau yang di Ibu Ira maunya datar atau naik atau tinggi ini ya, karena tidak bisa harusnya dihitung tadi itu kalau ngelihat. Oh iya. Ya kalau umumnya kan karena terakhir mungkin yang turun ya Ustaz ya. Kalau saya sih bacanya seperti ini ya. Jujur saya belum begitu belajar tentang nada ya. Nanti Ustaz Sam atau Ustazah yang lain bisa dicoba apa versi turun ya setiap suara ya. Kalau saya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum azaban qariba. Masih datar. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ya, kalau saya versi kedua seperti itu. Boleh nanti dari Ustadz Sam, boleh contohkan Ustadz Sam? Mungkin saya sedikit ini ya Ustadz, mungkin menambahi bahwa sebenarnya nanti pada variasi bacaan itu tidak mesti yang naik, datar, turun. Misalnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau berhenti kok ternyata kita masih ada di mestinya nada tinggi nih. Ya sudah, nanti kita ditaruhnya di nada yang terakhir itu yang nada turun. Kan nggak enak kalau naik. Baik, di berhentinya itu di nada yang naik. Nah, Ustadz Bagus sudah ada nih. Mohon maaf semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Kayaknya jaringan ini saya udah pindah tempat ini, pakai HP pula. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Jaringannya kurang mendukung. Baik ya, tadi kita baru sampai Nahawan ya, Nahawan. Insya Allah. Tadi udah dicontohkan ya, banyak yang mencontohkan ya. Ada Ibu Devi, ada beberapa Ustadz. Saya belum dinilai. Insya Allah. Ya. Bagus. Saya belum dinilai. Belum dinilai. Iya, saya udah tadi. Sudah mumtaz Pak Divio, sudah mumtaz. Mumtaz Pak Divio. Insya Allah. Ya. Atau Ustaz Kiki, bagus belum? Oh, satu lagi ya. Satu lagi buat tata caranya ketika kita misalkan kita baca surah yang hanya 8 ayat. Kan ngegantung tuh di nada dasar. Oke? Kan itu ngegantung di nada dasar. Nah, kita siasatin untuk menyelesaikannya atau berhentinya dengan nada turun. Jadi, nggak usah ada nada tinggi. Ketika setelahnya nada tinggi, misalkan contohnya, kita berhenti, anin naba'il azim. Habis itu, alladzi hum, harusnya kan naik tuh. Cuma 2 ayat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, kita ambil nada datar baru nada turun. Kita ambil nada datar baru nada turun. Kalau misalkan sisanya 1 ayat setelah nada tinggi, setelah nada turun 1 ayat langsung ikut turun lagi bisa. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Di nada turunkan lagi di ayat terakhir. Seperti itu ya. Kalau misalkan masih banyak bertanya, kalau misalkan tidak sesuai, tidak enak nih, kok nadanya naik pas berhenti gitu. Nah, disiasatinya pas ayat terakhir itu ke nada turunnya. Itu tata caranya agar bacaannya pas di telinga ketika kita berhenti. Baik, kita lanjutkan ya. Aduh, kepotong agak panjang tadi jaringan. Oke, sekarang kita masuk ke nagom Kurdi. Yang biasa dipakai oleh Muhammad Toha, terus Ustadz Al-Kanderi, dan yang lain-lain. Di sini juga kalau di Indonesia biasanya ditiru oleh Ustadz Hanan Ataki. Ya, kita coba ya. Kita masuk ke nagom Kurdi. Nagom Kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu nagom Kurdi. Jadi sama aja, kita pakai batasan aba-abata. Aba-aba-abata. Aba-aba-abata. Aba-abata aba. Bedanya di nagomnya ya. Seperti itu. Terus kita masukin ke surah An-Naba. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ada naik, datar, turun. Sama seperti tadi naik, datar, turun. Untuk mempermudah jika kita membacanya. Oke ya?
Ada yang mencoba irama kurdi seperti itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Siapa yang ingin mencoba, Bu Ira? Udah tadi. Oh, yang udah. Lainnya. Perbedaan yang lain yang belum coba. Di mana? Ya, tunggu Ustadz, maaf Ustadz, bagus. Jadi ini yang barusan ini jadi naik turun gitu. Naik datar turun, Bu, sama. Sama. Teorinya sama. Untuk iya. cara bacanya sama semuanya, naik datar turun. Cuma membedakan di iramanya saja. Dan praktek di bacaan Al-Qur'annya sama, naik datar turun. Cuma nadanya beda kan? Bedanya a'udzu billah sama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda kan? Macamnya. Kalau nahawan dia lebih soft, atau kalau misalkan kurdi itu lebih ke senang, menyenangkan, atau bisa juga disedihkan gitu. Tergantung posisinya seperti apa. Cuma kalau yang kita pakai seperti itu, lebih ceria di kurdi, sama lebih soft di nahawan. Lebih ceria ya Ustadz ya. Kalau ya. Ibu Rini, cobain Ibu Diah Puspita Rini. Siapa yang mau coba? Coba Bu Rini, dicoba. Ibu Rini ada nggak sih? Nggak ada Bu Rini ya? Yang nada dasar sih sebenarnya di nahawan tadi itu nada dasar. Biasanya pemula itu pakai nada nahawan. Nah, sekarang ke nada kurdi agak lumayan berat kalau misalkan kita nggak terlalu kenal nada atau kenal irama-irama yang lain. Nada ini tuh biasa dipakai dengan sama Muhammad Toha Al-Fatihah seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contohnya, tapi tidak memakai teori kita yaitu aba-abata yang tadi. Cuma contoh nagomnya itu seperti itu. Mungkin tadi di nahawan itu karena kita mencontohkannya agak banyak, jadi nempel ya. Sekarang saya contohkan lagi agak banyak di nagom kurdi. Ada lagi di Syekh Fat'a Al-Kandari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu macam bacaan dari Al-Fatihah Syekh Fat'a Al-Kandari. Sekarang kita contohkan ke surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Naik datar turun. Abata Ada yang mau coba? Sudah tangkap? Yang udah coba boleh juga coba lagi. Daripada kita nggak ada yang mencontohkan. Biar bisa ada yang mencontohkan dari irama kurdi. Iya dong, siapa yang mau coba? Dong, Bu Ira aja dong. Kok gitu sih?
Ya udah deh, Ustaz, aku penasaran soalnya Ustaz. Saya Ya, tuh coba pengen banget dicoba. belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. No. Nggak apa-apa, bagus itu udah di koridornya bagus. Udah di koridornya bagus. Lanjutin aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Naik dong. Amma yatasaalun. Sip. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke, sip tuh bisa kan? Yang penting Kalla nangkep. saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naja'alil arda mihada. Gitu. Oke, sip. Itu bagus, Bu. Ya, itu bisa tuh. Udah oke ya. Koridor di Nagompurdinya. Naik data turunnya juga sudah bagus. Itu jadi beda ya. Beda sama Nahawan tadi, sangat beda. Jadi di Nagompurdi seperti itu. Itu udah enak. Udah enak kalau misalkan bacaannya udah lancar, apalagi udah pakai hafalan gitu, nggak usah lihat Quran, udah enak. Ya, oke, Ustaz. Nah, ada yang mau coba lagi kan nih? Terima kasih ya Ustaz Agus. Sama-sama. Ayo, tadi ada yang ngomong selain Bu Ira tadi tuh siapa yang mau coba? Ustadz, ini Ada tuh biasanya penghafal Quran banyak nih di sini. Biasanya ini nadanya Ibu Bu Winar nih, Hasmidar, ada Ibu Wiwin. Oh, nadanya Bu Winar nih, coba Bu Winar. Ada Ibu Ruki, ada Ibu Baria, ada Ibu Nini tuh. Ya, Bu Baria belum nih. Ayo Bu Baria. Afwan Ustaz bagus, saya malah belum bisa bedain antara Nahawan sama Kurdi. Kok saya coba masih sama ya iramanya. Itu siapa yang ngomong? Wiwin Ustaz. Ibu Wiwin. Bedain ya, coba rasain ya, bedain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beda kan? Beda. Ya, beda. Beda kan? Ya. Tapi kalau kalau saya yang baca abata, yang kalau Kurdi abata. Beda kan? Ya. Cuma kalau saya yang baca kok sama gitu loh. Coba dibaca Ibu Wiwin. Kalau dengan hawa berarti seperti itu. Coba harus dicoba dulu nih. Iya. Ntar dulu ya Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nirrajim, pokoknya ada tasdid ya. Nirrajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba'il, baknya pendek. Naba'il azim. Naba'il azim. Itu Nahawan deh Ustaz. Beda. Amma yatasaalun itu Nahawan. Tidak beda, aku Mbak Ira itu Bedain aja Bu, dipedain aja. Ya, harus kalau mau bisa bedain harus dengar banyak biar gak ketukar-tukar. Saya juga tadi kan maksudnya diam dulu agak sedikit lama itu. Saya mau membedakan dulu nih cara bacanya seperti apa nih. Saya dengar dulu deh Ustaz bagus. Lupa jadi udah terpengaruh. Oke, ya seperti itu Nagompurdi ya. Waktunya sudah agak mepet lagi nih. Nah, yang ketiga ada Nagom Jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini lebih ceria nih, nadanya lebih ceria.
Aba abata. Aba abata. Aba abata aba. Ya, dapat gak nih? Belum dapat ya? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Ayo. Ini emang agak sulit contohnya. Ya. Itu ada yang mau coba nggak nih? Coba saya contohkan lagi ya. Ya. Ke surah Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Naik lagi. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Baru turun. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu nada jiharkah. Nadanya mengembirakan atau nada ceria. Ya, ada yang mau coba? Enggak. Setelah An-Naba. Coba aba-abatanya Ustaz. Aba-abatanya lagi Ustaz. Lebih mudah seperti ya, contoh aba-abanya. Aba-abata. 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 Naik datar turun. Saya coba boleh Ustaz? Ya, coba silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu ya, Ustaz? Kurdi, masih ke Kurdi. A'udzu billah. Ya, emang harus banyak dengar dulu baru bisa sebenarnya. Kalau aba-abatanya kayaknya bisa saya, Ustaz. Coba. Abata. Ya. Abata. Gitu ya, Ustaz? Abata. Gitu. Kalau kayak gitu naik juga dong. Kalau yang keduanya datar. Abata. Abata. Kan abata. Oh iya. Abata gitu. Abata. Masih datar juga. Masih, itu naik datar. Masih sedikit lagi. Tapi nadanya udah dapat. Tinggal praktek di naik datar turunnya aja. Seperti itu ya. Iya. Makasih Ustaz. Ustaz Agus. Ya. Tadi saya tanya sama Ustadz Hakiki, kalau itu kan untuk yang ayat yang pendek-pendek, kalau kayak An-Naba di surah yang terakhir agak panjang gimana tuh? Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Yang mana? Yang panjang yang mana? Nah, jadi maksud saya di satu ayat itu juga ada yang naik, ada yang datar sama yang turun gitu? Atau satu ayat itu kalau turun dibacanya semua, dua, apa naik semua? Kalau dibacanya dua, misalkan dia di nada naik, masih bisa. Contohnya, aduh saya ambil yang Quran di atas. Coba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Yang inna anzarnakum adzaban qariban yauma itu. Coba. Oke. Itu ayat berapa coba? Itu ayat berapa? 40 ya? 40 ya. Iya, 40. Berarti dia naik ya, nadanya naik. Pas naik ya. Ya.
Harusnya kan naik. Harusnya kan naik ya. Harusnya naik. Karena dia di akhir ayat, berarti dia turun kan? Ya. Bisa divariasikan, di datar, habis itu turun. Jadi dengan yang berkaitan kalau udah di akhir ayat, udah di akhir surah, berarti ayat yang terakhir selalu turun, Ustaz. Ya, betul. Untuk menetralkan, gitu. Itu untuk menetralkan. Oh iya. Nagom. Ini kalau panjang gimana Pak Ustaz? Contohnya. Baginya gimana kalau panjang? Panjang ini Pak. Baginya? Iya. Iya bisa di kalau misalkan di akhir, kalau di tengah-tengah masih bisa kalau misalkan nadanya naik nih. Ya, kita contoh inna anzarnakum adzabang qaribanya aja. Iya. A'udzu inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau misalkan itu contoh ya, setelahnya ada ayat lagi ya. Itu contoh. Seperti itu juga bisa. Atau kalau misalkan kalau misalkan kita udah hafal nih, terus kita emang nggak terpaku dengan bacaan atau menghafal dengan ayat naik datar turun, itu bisa dilanjutin aja naik datar turunnya aja, naik datar turunnya itu. Jadi nggak usah terpaku. Cuma karena ini judulnya tentang menghafal dengan lagom, menghafal Al-Quran dengan lagom, jadi patokannya seperti itu di ayat. Oke. Kalau kita ngapalnya ayat panjang, bisa juga sebenarnya. Cuma agar dilatih nggak terpaku dengan ayat. Kalau di ayat pendek kan masih bisa terpaku dengan ayat nih. 1, 2, 3, 1 pasti naik. Pokoknya kalau pelibatan 3 lah. Kalau misalkan di ayat, berarti hafalannya tergantung kitanya aja. Kalau misalkan berhentinya di situ, bisa dipotong di situ. Bisa dipotong, habis itu naik turun, datar, turun. Oke, ada pertanyaan lagi kan nih? Aduh, saya Pak, coba Pak. Harus berangkat, salah. Pak Bagus boleh coba nggak? Ya, boleh. Bu Anti mau coba tuh, Ustaz Bagus. Boleh, Setoran surat Al-Tin. Ya, silahkan, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sebelumnya mau pakai nagom apa dulu nih? Nggak tahu ini setoran aja. Nggak tahu pakai apa. Ya coba dulu setoran dulu aja. Setoran dulu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya Allah, bagus ya. Ya, nadanya ini saya kenal nadanya. Ada datar. Jadi datar semua. Begitu ya. Nada datar, nadanya datar semua. Soalnya biasanya nada yang dipakai ibu-ibu nadanya datar. Karena setoran, Pak. Ya kalau tadi setoran. Kalau setorannya sudah bagus, dari segi bacaannya sudah bagus, sudah baik. Alhamdulillah. Tinggal sedikit di makhorijul huruf mungkin ada sedikit saja. Cuma dari overallnya sudah bagus. Oke ya? Oke. Seperti itu ya, ada nagom nahawan, ada kurdi, dan nagom di harkah yang telah kita praktekkan. Itu bisa dipraktekkan di surat juz 30 itu ya, mudah karena juz 30 itu pendek-pendek. Jadi enak untuk menghafalkan dengan nagom tersebut. Cuma yang dasarnya, yang paling gampang, paling mudah di nahawan. Silahkan dicoba di nahawan saja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gak terlalu banyak variasi ya. Kayak nagom, kurdi atau diharakah. Jadi di nahawan agak fleksibelnya di situ. Gak terlalu banyak variasi. Itu bisa dicoba. Mungkin kan sama Ustadz Syam atau Ustadzah Biah di hafalan ya, di tahfiz ya. Dicoba. Cuma jangan sampai merubah hukum tajwidnya atau panjang pendek ya. Jadi nagom ini mengikuti panjang pendek dan tajwid, bukan tajwid mengikuti nagom ya. Itu salah. Yang benar nagom itu mengikuti tajwid dan makhorijul huruf dan tahsin, bacaan panjang pendeknya di surah tersebut. Oke? Ya. Ustadz Bagus. Ya. Jadi jalan pintasnya kalau yang ngafalin tuh dengerin yang ininya ya Ustadz. Jalan pintas untuk ngafalinnya, dengerin korinya ya. Sambil ngafal ya. supaya keikutan nadanya. Ya, kalau misalkan mau ikut nada, bisa dengerin korinya atau bisa dengerin korinya mau yang mana. Cuma yang saya anjurkan yaitu nagom nahawan. Nahawan itu dia fleksibel karena dia tidak terlalu banyak. Yang nggak banyak lenggak-lenggoknya ya Ustadz. Ya betul. Yang nggak banyak. Nanti insya Allah saya coba share di Majlis Baitul Quran untuk contoh nagom nahawan di satu surah. Nanti surahnya saya akan pilih. Kalau An-Naba kepanjangan sayanya nanti habis surah. Baik ya. Dicicil, ada yang Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Tapi insya Allah bisa nanti saya akan contohkan agar bisa dicontohkan. Nanti pokoknya diterangin dulu abatanya, baru nanti di surah. Jadi bisa diikutin oleh ibu-ibu. Kalau misalkan mau menghafal dengan hawan untuk mempermudah seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Saya Ustadz mau tanya. Kan saya lihat di YouTube tuh kayak apa ya, yang nahawan itu ada yang satu ayat dibaca 2 kali. Itu nggak apa-apa ya Ustaz? Biar satu ayat dibaca 2 kali itu bagus gitu. Oh iya. Satu ayat dibaca 2 kali ya. Biasanya dipakai oleh qori-qori ya. Qori-qori mujawwad. Kenapa dipakai 2 kali? Karena di dalam lagom mujawwad khususnya ya. Kalau tadi kan kita masih murotal namanya. Nah, mengenal nada aja, nada bacaan tartil. Kalau misalkan mujawwad beda lagi, ada hukum-hukumnya tersendiri. Nah, untuk mujawwad tersendiri, ketika kita baca nahawan, atau kita baca bayati lah, ada nagom bayati itu yang pelan-pelan. Ketika kita bayati itu ada banyak macam varian bayatinya. Nah, ketika sang qori membacanya 2 kali, berarti dia sedang membaca bayati 2 versi, atau kalau misalkan 3 kali 3 versi. Nah, itu ada versi-versi tersendiri kayak bayati jawab atau bayati yang lain. Saya kurang terlalu memasuki dunia mujawwad soalnya, jadi saya kurang tahu. Ya, seperti itu ya. Ustaz, makasih Ustaz. Ada yang kurang tahu? Ya, tanya Ustaz. Ya. Itu bisa nggak ya? Apakah dia nagom itu dikonversikan ke not gitu loh. Jadi kita kalau sudah ada patokan not itu kan lebih gampang. Kalau enggak kan terus setiap, kalau saya dengar dari beberapa qori, walaupun dia pakai surat yang sama, pakai nagom yang sama, tapi beda-beda gitu. Beda-beda juga. Ya, itu salah satunya. Jadi nagom nahawan sendiri, nagom itu aja, nagom kurdi aja nih. Kan setiap syekh ada banyak yang memakai nagom kurdi. Cuma variasinya pasti berbeda. Kayak tadi tuh, kayak misalkan Muhammad Toha sama Fat Al-Kandari. Ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Muhammad Toha. Kalau misalkan Fat Al-Kandari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu beda variasi. Cuma masih satu koridor nada nagom kurdi. Ya seperti itu. Gak apa-apa. Yang penting masih dalam koridor nagom kurdinya.
kalau nggak dikonsumsikan not itu emang akhirnya ya kita kembali ke nahawan semua gitu, naik datar turun naik datar turun. Tapi tiap katanya, tiap kalimatnya, tiap kata itu kan ada yang dinaikkan, ada yang tidak. Tadi saya lihat ada 4 Hayati Hijaz ya, di tempat lain itu dia di awal au-nya ada yang dinaikkan, kalau nahawan au-nya agak gitu. Ya jadi Pak, oke, saya ngerti pertanyaannya. Nah, ini hanya teori untuk menghafal saja yang saya praktekkan. Kalau misalkan naik datar turun itu sebenarnya bebas, tidak ada aturan. Yang penting dalam koridornya. Kalau misalkan ini hanya untuk memudahkan kita menghafal dalam surah. Jadi agar kita ingat ini nadanya naik, datar turun, di ayat ini naik, di ayat ini turun. Seperti itu. Jadi nggak masalah kalau misalkan dia ngikutin teori tersebut untuk menghafal tersebut, karena ini hanya untuk menghafal, mempermudah menghafal itu. Ya. Jelas Pak Ahmad? Jelas ya? Ya, tidak ada. Terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya mau berangkat soalnya. Ya ada. Ada kajian lagi. Cukup Pak Ustadz. Cukup Pak Ustadz, udah malam. Udah ditunggu. Makasih Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Makasih Ustadz, makasih. Kita sebelum ditutup secara langsung oleh MC, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kajian ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bagus pakai nagom apa? Kenapa Bu? Kalau Ustadz Bagus sendiri pakai nagom apa? Kalau saya sendiri kalau misalkan seringnya pakai nagom Kurdi yang dibacakan oleh Muhammad Toha, atau ya saya sih kalau misalkan imam di masjid ini seringnya ganti-ganti agar melatih bisa ya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo kita kembalikan ke Ustaz Hakiki. Untuk saya mau terakhir mengantar istri. Terima kasih. Ustaz Hakiki. Baik, terima kasih Ustaz Bagus atas materinya. Selanjutnya kita berdoa semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, marilah kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna alayhi wa atrafan nahr waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma alhimna ilman wa arif bihi awamirak wa arif bihi nawahiyak. Allahumma rizukna balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hibdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wa allimna asra hikmatik birahmatika irhamur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja. Selanjutnya acara ada sesi foto bersama Ustaz Sam. Foto sesinya sudah saya lakukan di saat ini Ustaz. Nggak dikasih tahu. Itu para haji. Kita bersama tutup acara ini dengan bersama-sama bacakan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya Bu Ira, Pak Marianto,
Diki, Ustaz Sony, Livio, semuanya. Upi. Ada semua. Terima kasih semuanya. Ada Pak Yanto. Bu Fe. Pak Yanto. Mariono. Ya, Upi. Ya, Pak Toto. Ustazah Eva, Miss Eva. Assalamualaikum. Sehat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih. Semua para Mohon pengurus. pamit. Mohon izin saya selesaikan Zoom-nya Bapak Ibu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Terima kasih.